Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Waalaikumsalam warahmatullahi Sismoka, wabarakatuh. jumpa lagi dengan saya Luli Agus Suhendro, tentunya dalam acara kebanggaan RSUD Ngeneng, salah satu media promosi kita yaitu podcast Sismoka. Pada kesempatan kali ini, saya akan selama 30 menit ke depan akan bersama sahabat semua, tentunya ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Beliau adalah ahli di bidang kejiwaan. Beliau adalah spesialis di Rumah Sakit Ngeneng. Langsung saja kita berkenalan dengan beliau, yaitu Dr. Ayu Wulandari, spesialis kesehatan kedokteran jiwa. Oh iya, maaf. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Mas. Sehat, Selamat Dok? siang, Sobat RSUD Sismoka. Ngeneng Sismoka. Betul, dokter ya. Ini salah satu media promosi kita, dokter, untuk membranding rumah sakit kita. Dokter Ayu ini adalah narasumber kita pada kesempatan kali ini. Beliau lulus S1 kedokteran dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Satu alma mater, Dok, dengan saya. Iya, satu alma mater. Iya, dokter. Dan menyelesaikan S2 kedokteran jiwa Iya. di Universitas 11 Maret Surakarta. Oke, tahun berapa, dokter, kalau boleh lulus? Tahu? Lulus alhamdulillah tahun akhir dari 2022. 2022 Iya. dan 2022 juga sudah bergabung Iya. di RSUD RSUD Ngeneng. Ngeneng, luar biasa. Iya. Oke. Masih beberapa belum mengetahui bahwa kita sudah membuka poli jiwa. Iya. Mungkin bisa dijelaskan, Dok, sejak kapan poli jiwa itu ada dan sudah bisa menggunakan BPJS ya, Dok ya? Iya, Ya, sudah bisa. Dan pelayanannya apa saja, Dok? Mungkin bisa dijelaskan ke sahabat Sismoka. Terima kasih Mas Luli, sahabat Sismoka. Jadi RSUD Ngeneng sekarang sudah ada poli jiwa, kemudian mulai dari pagi dan kita melayani ada poli pemeriksaan jiwa, konsultasi, kemudian pemeriksaan narkoba, surat sehat jiwa, kemudian juga surat sehat bebas narkoba, seperti itu Mas Luli. Oh iya, dokter ya. Untuk yang pemberkasan itu ya, Ya, syarat-syarat betul. untuk jadi masuk kerja. tes MMPA itu kita sudah bisa laksanakan. Siap. Gitu. Ya, tak perlu jauh-jauh ke kota ya. Di Ya, sini betul. ada, nggih, monggo silahkan untuk mengunjungi poli. Dan poli jiwa itu tidak hanya untuk pasien-pasien yang dengan gangguan jiwa, benar ya, Dok ya? Ya, betul. Jadi silahkan datang untuk berkonsultasi, untuk bertanya-tanya, monggo. Jadi kesempatannya terbuka lebar. Betul, nggih. Oke, kalau sebelum kita bahas ke ODGJ, jadi kita satukan persepsi dulu nih Mas Luli ya. Jadi tentang kesehatan mental. Jadi kapan sih seseorang dikatakan sehat mental gitu. Jadi apakah saya nggak ada diagnosis depresi atau saya nggak ada diagnosis cemas, Dok. Nah, apakah itu sudah bisa disebut dengan sehat mental? Nah, menurut WHO untuk sehat mental atau sehat secara rohani adalah di mana kita bisa dengan mengoptimalkan potensi yang ada di diri kita. Jadi ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah bisa mengoptimalkan potensi yang ada di diri kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa belajar dengan baik. Kemudian kita bisa bekerja dengan baik. Dan yang terakhir adalah kita bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar atau berkontribusi untuk masyarakat sekitar, seperti itu. Jadi yang dikatakan sehat jiwa itu adalah kriterianya seperti itu tadi. Sangat menarik sekali ya, bahwa ada 4 kriteria tadi disebutkan oleh Dr. Ayu, di mana kita bisa bermanfaat untuk lingkungan, kita bisa belajar dengan fokus baik, yang ketiga bekerja dengan baik dan mengembangkan potensi yang ada. Warning nih bagi teman-teman sahabat-sahabat yang tidak ada di 4 kriteria tadi, silahkan datang konsultasi ke Dr. Ayu biar kesehatan jenengan kewarasannya terjaga. Seperti itu ya, Dok ya. Kemudian menyambung yang tadi, ODGJ. ODGJ adalah orang dengan gangguan kejiwaan. Jadi istilahnya kalau di luar ada ODMK, orang dengan masalah kejiwaan, kurang lebihnya hampir sama. Tetapi ODGJ lebih ke merujuk pada suatu diagnosis gangguan kejiwaan, begitu.
Jadi garis besarnya kalau yang garis besarnya kalau ODMK orang dengan masalah kejiwaan itu yang lebih beresiko, yang nantinya apabila berlanjut gejalanya itu nanti akan mengarah kepada diagnosis suatu gangguan kejiwaan begitu Mas Luli. Iya. Paham dokter. Jadi kita harus tahu juga ciri-cirinya dan lain sebagainya gitu. Untuk penyebabnya sendiri dokter dari kesehatan mental? Oke, untuk penyebab dari gangguan mental ini ada 2 secara garis besarnya, Sobat Sismoka. Jadi yang pertama adalah faktor biologis. Jadi faktor biologis itu yang nantinya merujuk pada gangguan mental organik. Jadi yang memang ada kelainan di otak begitu. Dan penyebabnya bisa banyak sekali. Salah satunya adalah gangguan misalkan penggunaan nafsa, penggunaan alkohol, kemudian adanya trauma kepala, misalkan kecelakaan, kemudian adanya gangguan saraf, misalkan seperti epilepsi, kemudian bisa, kemudian adanya kelainan pada saat proses persalinan atau adanya kelainan pada saat proses kehamilan itu sendiri. Itu dari sisi faktor dari biologis faktor biologis. Kemudian yang kedua faktor psikologis. Nah ini yang kurang lebihnya dari banyaknya stresor seperti itu. Jadi misalkan adanya perceraian, kemudian perpindahan rumah, kemudian adaptasi, kegagalan adaptasi berarti. Iya begitu. Kemudian trauma suatu peristiwa, misalkan seperti PTSD karena ada kecelakaan atau hal yang dia mengalami hal yang besar seperti itu. Jadi itu bisa jadi salah satu penyebab dari gangguan kejiwaan. Gitu. Terus ciri-cirinya dokter? Yang untuk ciri-ciri mentalnya yang sedang tidak baik-baik saja tadi. Iya, yang terlihat seperti baik-baik saja. Padahal tidak baik-baik saja. Iya. Dan nggak apa-apa kalau kita lagi nggak baik-baik aja. Nggak harus selalu baik-baik aja 100% gitu. Iya dokter ya. Iya. Jadi untuk ciri-cirinya itu sendiri sekali lagi adalah suatu perasaan yang dialami yang memberat. Jadi intensitasnya berat, dialami dalam waktu yang lama, minimal misalkan 2 minggu, yang dia mempengaruhi atau membuat tidak bisa beraktivitas seperti biasa, atau menjadi tidak bisa belajar, atau menjadi tidak bisa melakukan kegiatan harian atau melakukan pekerjaan rumah tangga misalkan. Jadi misalkan ada kecemasan yang berlebihan. Jadi cemas ini tidak hanya cemas yang sesaat, yang misalkan mau ujian kemudian belum siap, waduh cemas nih ya kan nanti gimana nilainya dan sebagainya, bukan termasuk seperti itu, tetapi yang intensitasnya berat, kemudian berlangsung dalam beberapa waktu, kemudian juga sampai mengganggu aktivitas harian begitu. Nah itu apa aja? Jadi misalkan cemas atau ketakutan yang berlebihan, kemudian perasaan sedih yang mendalam, tidak bisa tidur. Bisa karena faktor kehilangan, adaptasinya Kang. Iya, misalkan ada seseorang yang keluarganya meninggal, nah seperti itu. Tahap-tahap kehilangannya tidak terlewati dengan sempurna gitu ya dok ya. Gitu, betul. Kemudian tidur, adanya gangguan tidur atau gangguan makan. Oh, gangguan tidur bisa? Iya, jadi bisa makan lebih banyak daripada biasanya atau lebih sedikit daripada biasanya. Terus tidur lebih banyak daripada biasanya atau tidur lebih sedikit daripada biasanya, seperti itu. Oke, kalau insecure itu dok yang sekarang lagi masuk nggak nih dok? Iya, kalau insecure itu adalah itu tadi ya, insecure berasal dari kata karena tidak percaya diri dengan apa yang ada di dirinya atau yang dia miliki, Jadi sebenarnya itu interpersonal, jadi di diri kita, Siap, Kemudian kalau untuk gejalanya yang tadi adalah mood yang berubah, yang mudah berubah, kemudian marah yang berlebihan seperti itu. Jadi ada banyak sebenarnya ciri-ciri yang bisa kita lihat gitu, dan itu kita harus aware sama diri sendiri, harus tahu sejauh mana
limitnya kita gitu. Oh, Jadi hanya nanti kita sayang sendiri ya dok, iya, kita sendiri yang betul. tahu maksudnya limit kita tuh di mana. Jadi kita Iya. harus aware bener. Iya betul. Gitu, Ya. dokter. Kalau dengan yang insecure tadi hubungannya bukan ke ciri gangguan jiwa, tetapi itu adalah interpersonalnya kita, jadi Siap, kepribadian dokter. kita. Nanti itu ada bab tersendiri untuk Oke, membahas. nanti panjang ya dok. Iya. Mungkin nanti kita bikin episode untuk yang podcast Iya, dengan dokter berikutnya. spesialis kesehatan jiwa ini ya, Iya. kedokteran jiwa ini ya. Setuju ya teman-teman? Oke, dokter, untuk deteksi dini biar teman-teman juga tahu, oh saya mengarah atau enggak ini, mental saya waras atau tidak. Monggo dokter. Untuk memilah-milah ini. Betul ya dokter. Memilah-milah. Oke, jadi salah satu caranya sekarang ada banyak kuesioner online yang bisa diikuti. Ada kuesioner ya dokter? Ya, ada kuesionernya. Untuk di PDSKJI sendiri di websitenya itu ada kuesioner untuk depresi dan juga cemas. Nah itu bisa kita isi secara online begitu. Selain kuesioner yang bisa kita ikuti, kita juga itu tadi seperti yang saya sampaikan di awal, kalau intensitasnya misalkan memberat seperti itu. Jadi kita harus tahu sendiri apa yang sedang kita alami seperti itu. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang orang terdekat kita atau bahkan mungkin anak kita atau istri atau suami atau saudara atau siapapun itu yang sepertinya tidak seperti biasanya seperti itu, nah itu kita coba untuk dekati. Kemudian apabila diri kita sendiri itu ada kita harus tahu kapan kita untuk bisa mengatasi itu sendiri, kapan harus minta bantuan orang lain seperti itu. Jadi memang di masing-masing diri kita itu ada kecenderungan untuk ingin menyelesaikan atau ingin bisa menyelesaikan masalah kita sendiri tanpa bantuan orang lain seperti itu. Tetapi kita harus tahu bahwa kadang ada kalanya kita butuh bantuan orang lain, kadang ada kalanya kita butuh bantuan psikolog klinis ataupun psikiater. Nah, kapan sih kita harus ke psikolog klinis atau psikiater? Itu tadi. Kalau misalkan kira-kira aktivitas kita sudah mulai terganggu, misalkan tidur, kita selama 2 minggu ini misalkan kok jadi kayak sulit tidur, setiap bangun tidur itu rasanya nggak malah kayak bangun tidur, tapi malah kayak lebih capek daripada sebelum tidur. Nah seperti itu, karena kenapa salah satu yang dibahas adalah tidur, karena itu termasuk tidur adalah salah satu dari indikator dari kualitas hidup seperti itu. Jadi kita bisa menilik gimana tidur kita, apakah sudah berkualitas ataukah belum seperti itu. Jadi sekali lagi kita lebih mengenal ke diri kita sendiri. Baik, seperti dokter. itu. Oke, dokter maaf di luar konteks sedikit saja. Tadi disinggung tentang psikolog dan psikiater. Mungkin teman-teman masih sahabat-sahabat muka masih ada beberapa yang bingung membedakan antara psikolog sama psikiater. Oh iya. Dan kapan harus ke psikolog Betul, atau ke psikiater seperti itu. Jadi gangguan jiwa itu bisa kita tanganin dari 3 hal. Jadi yang pertama adalah biologi, kemudian psikologi, kemudian juga yang ketiga adalah sosial. Jadi biopsikososial. Nah, untuk psikiater, karena kita berangkat dari dokter, dari medis, kemudian dokter umum dan yang mengambil spesialis kedokteran jiwa, jadi kita bisa membantu dari sudut biologisnya. Jadi kita bisa memberikan obat seperti itu. Jadi untuk menurunkan tingkat gejalanya. Jadi kita turunkan tingkat gejalanya dengan bantuan biologis tersebut. Kemudian psikologis dan sosial ini bisa dua-duanya bisa ke psikolog klinis ataupun ke psikiater. Jadi seperti itu. Jadi nantinya psikiater atau psikolog klinis untuk yang psikologis ini tadi kita akan memberikan yang namanya psikoterapi gitu. Jadi selain obat
untuk ke psikiater selain obat juga kita bisa memberikan psikoterapi seperti itu, sama seperti psikolog klinis. Bisa gitu. berkolaborasi gitu ya, Dok? Betul. Jadi bisa berkolaborasi. Siap. Oke, baik dokter. Kembali ke kesehatan mental tadi ya dokter. Tadi sudah dijelaskan ciri-ciri dan penyebabnya. Sekarang dokter untuk mencegahnya dokter. Untuk mencegah, jadi tidak semua gejala, tidak semua gangguan jiwa itu bisa dicegah, Mas Uli. Jadi seperti yang tadi bahwa ada faktor biologis yang tidak bisa dicegah. Ya, memang sudah ada suatu gangguan atau kerusakan di sistem saraf gitu. Nah, untuk yang bisa dicegah salah satunya ada beberapa cara. Misalkan sebenarnya kalau misalkan kita browsing gitu mencegah gangguan kejiwaan itu kan ada banyak sekali ya di medsos. Banyak sekali. Iya, ada banyak sekali. Nah, itu cara-caranya bisa kita lakukan atau kita ambil mana yang lebih cocok ke kita. Karena kadang nggak semua sama. Tetapi ada yang kita sarankan yang kurang lebihnya hampir sama. Yang pertama adalah berolahraga. Gitu. Jadi kenapa berolahraga ini penting karena selain memperbaiki metabolisme dan berolahraga itu juga bisa membuat sehat. Kemudian kita berpindah otomatis ketika berolahraga walaupun bisa di kamar, tetapi bisa di secara ruangan atau di outdoor, ya di luar ruangan seperti itu. Kemudian lakukan hal yang membuat kita menjadi senang atau lebih baik. Jadi lakukan hobi yang selama itu positif untuk mengcounter dari perasaan stres atau sedih yang kita alami gitu. Jadi melakukan hobi itu kan meningkatkan dopamin atau hormon kesenangan. Ya, jadi itu untuk mengcounter hormon-hormon yang hormon stres seperti itu. Jadi lakukan hal yang menurut kita bisa meningkatkan itu seperti itu. Sekali lagi bahwa mengenal diri sendiri itu penting ya. Kuncinya adalah mengenal diri sendiri ya. Jadi apa yang nantinya saya mau ngelakuin apa ya. Betul. Kalau tak kenal maka tak sayang. Maka kenali diri Anda dan sayangi diri Anda. Iya dokter. Terus lagi dokter, misal ini sudah terdeteksi atau terdiagnosa mental health, itu untuk penanganannya bagaimana dokter? Baik sisi dari untuk penanganannya misalkan sudah didiagnosis, jadi kita harus lihat seberapa berat gejalanya, kemudian biasanya kita akan memberikan terapi. Jadi secara farmako dan juga secara psikologis. Jadi untuk atau secara psikis, farmako dengan obat-obatan itu tadi. Jadi kita turunkan gejalanya ketika pasien sudah merasa lebih nyaman, pasien sudah merasa lebih baik, baru kita masuk di situ untuk psikoterapinya. Nah, tujuan dari psikoterapi ini adalah ketika nantinya pasien sudah tidak mengkonsumsi obat lagi, bagaimana ketika menghadapi kurang lebih permasalahan yang hampir sama, itu pasien bisa menghadapi sendiri itu. Karena tidak mungkin kita untuk menghindar, misalkan menghindari suatu masalah tertentu, nanti suatu saat di kemudian hari pasti akan ada masalah. Karena kan kita hidup nggak mungkin menghindari masalah. Nah, maka dari itu kita perbaiki mekanisme copingnya, bagaimana ketika ada masalah misalkan di sekolah atau ada masalah di tempat kerja atau di rumah tangga atau dimanapun itu, kita bisa untuk menghadapinya seperti itu. Ya Mas Lui, salah satu yang tadi di depan cara untuk mencegah itu juga bisa dengan bercerita atau curhat ke orang terdekat. Hati-hati yang introvert gitu. Ya dok, yang introvert hati-hati. Mulailah terbuka ya. Bisa curhat. Jadi fungsi dari curhat ini mungkin tidak selalu kita dapat solusi, tapi adalah gimana kita bisa mengeluarkan unek-uneknya kita. Yang penting bukan curhat colongan ya dok. Baik dokter. Jadi sebenarnya masih ada banyak sekali caranya. Yang intinya tetap kenali diri kita. Bagaimana kita mengenali diri kita, nanti kita akan bisa memposisikan kita untuk baik pencegahan maupun
penanganan baik yang sebelum kita nanti kontak dengan seorang dokter ya. Gitu. Juga tentunya ada dukungan keluarga, lingkungan juga sangat luar biasa. Oke. Baik dokter, mungkin ada satu statement closing untuk teman-teman sahabat Sismoka. Untuk sahabat Sismoka, untuk closing statement ini ya. Jadi mungkin agak panjang juga ya. Jadi ini tetap titip pesan untuk sahabat Sismoka bahwa siapapun yang konsultasi ke poli jiwa, jangan ragu untuk konsultasi atau jangan ragu untuk datang ke poli jiwa, entah ke psikiater atau ke psikolog klinis. Jadi kapanpun sobat Sismoka butuh bantuan, ayo silakan untuk datang ke kami untuk berkonsultasi, untuk bercerita. Kemudian dan saya harap sahabat Sismoka yang mendengarkan bisa berkontribusi terhadap mengurangi stigma negatif tentang pasien-pasien yang mengalami gangguan kejiwaan. Jadi mari kita sebarkan mental health, berita mental health secara positif. Betul. Ya, seperti itu. Siap. Itu dari sahabat Sismoka. Menarik ya, sangat luar biasa. Karena waktu, mungkin insya Allah nanti kita buat episode berikutnya ya dokter ya. Terima kasih atas waktunya dokter. Mudah-mudahan apa yang jenengan sampaikan di podcast kali ini membawakan dampak yang luar biasa bagi sahabat-sahabat Sismoka di luar sana. Oke, sekali lagi dokter, terima kasih atas waktunya di tengah kesibukan jenengan menyempatkan di podcast kami. Sukses terus dokter. Mudah-mudahan semakin jaya, semakin sukses dokter. Saya pribadi Luli Agus Wendro, 30 menit kurang lebih menemani jenengan semua. Ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa. Siap.